Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam nama budaya, salam harmoni, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Niptu Maira Meranti, dengan 3 digit NIM terakhir 09, yang kedua yaitu Idham Holid, dengan 3 digit NIM terakhir 09, dan Putu Gandita Liana, dengan 3 digit NIM terakhir 08, akan membawakan materi mengenai segi 4 khusus. Nah, ini merupakan topik yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu segi 4 khusus. Adapun di sini kami memiliki 6 topik bahasan utama, yaitu yang pertama jajar genjang, yang kedua persegi panjang, yang ketiga itu belah ketupat, yang keempat persegi, yang kelima layang-layang, dan yang keenam itu trapesium. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu jajar genjang. Jajar genjang. Jajar genjang atau juga disebut dengan paralelogram merupakan segi 4 yang pasangan sisi berhadapannya sejajar. Nah, yang sejajar ini adalah sisi AB sejajar dengan sisi DC, dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Selanjutnya yaitu kita dapat mencermati sifat yang dimiliki oleh jajar genjang pada beberapa teorema berikut, yaitu teorema pertama, teorema 7.1. Teorema 7.1 yaitu pada suatu jajar genjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Misalnya, pembuktiannya misalnya ada jajar genjang ABCD. Nah, kita misalkan sudut A adalah alfa, sudut B adalah beta, sudut C adalah gamma, dan sudut D adalah theta. Nah, selanjutnya kita perpanjang masing-masing ruas garis AB, DC, AD, dan juga BC, sehingga akan menghasilkan seperti pada di slide, masing-masing dari perpanjangannya. Nah, masing-masing perpanjangannya ini kita beri nama titiknya, misalnya ini titik P, ini titik Q, titik R, S, T, U, V, dan W. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudut DAB sama dengan sudut CBS karena keduanya sehadap, yaitu sudut DAB sama dengan sudut CBS sama dengan alfa karena sehadap. Selanjutnya yaitu sudut UCT akan sama dengan sudut CBS karena keduanya juga sehadap, yaitu UCT sama dengan CBS sama dengan alfa. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa sudut UCT adalah alfa. Kita lihat gamma di sini bertolak belakang dengan alfa. Maka dari itu sesuai dengan teorema sebelumnya, sudut yang bertolak belakang nilainya sama besar. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa di sini adalah alfa sama dengan gamma. Nah, karena alfa sama dengan gamma, maka terbukti bahwa sudut yang berhadapan pada suatu jajar genjang sama besar itu ini alfa, sama besarnya dengan gamma. Selanjutnya yaitu untuk di sudut D dan sudut B. Misalnya kita ambil sudut QAB. Sudut QAB dia sehadap dengan sudut ADC, itu maka dari itu sudut QAB juga bernilai beta. Selanjutnya sudut RBS, sudut RBS juga sehadap dengan sudut QAB, maka dari itu sudut RBS juga bernilai theta. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa beta bertolak belakang dengan sudut theta, maka dari itu sudut beta sama dengan sudut theta. Nah, untuk D juga bernilai theta. Nah, dari itu terbukti bahwa teorema 7.1, sudut-sudut yang berhadapan, yaitu sudut B berhadapan dengan sudut Q, sudut alfa berhadapan dengan sudut gamma, itu sudut-sudut yang berhadapan nilai sama besarnya. Itu tadi teorema 7.1. Selanjutnya yaitu teorema 7.2. Ada suatu jajar genjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, misalkan di sini ada jajar genjang ABCD. Kita misalkan sudut A ini adalah alfa dan D dan sudut ADB adalah beta. Karena itu untuk sudut ABD akan menilai 180 derajat kurang alfa plus beta karena besar dari sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, dari sini kita dapat gunakan konsep dari sudut berseberangan. Karena ADB bernilai beta, maka sudut
BC juga bernilai beta. Nah, untuk sudut C, pada teorema sebelumnya itu pada satu jajar genjang sudut yang sehadap sama besar, maka dari itu sudut A akan sama dengan sudut C, itu alfa. Nah, untuk sudut CDB ini akan bernilai 180 kurang alfa plus beta. Nah, dari sini kita mendapatkan dua segitiga, yaitu segitiga ADB dan juga segitiga DBC. Nah, kedua segitiga ini sebangun menurut konsep dari sisi sudut, yaitu sudut beta yang di sini, sudut beta yang di D dan sudut beta di B sama, dan juga sudut 180 derajat min alfa plus beta, dan juga dengan sudut 180 derajat min alfa plus beta, dan juga dari sisi DB. Keduanya itu memiliki sisi DB. Dari itu, karena ADB sebangun dengan DBC ini, kita dapat membuat proporsi bahwa sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AD dengan sisi BC sama panjang, dan juga sisi AB dan sisi DC sama panjang. Dari itu terbukti bahwa teorema 7.2 pada suatu jajar genjang sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Baik, selanjutnya yaitu teorema 7.3. Pada suatu jajar genjang, diagonal-diagonalnya berpotongan di titik tengahnya. Atau dengan kata lain, perpotongan kedua diagonalnya ini saling membagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Misalkan di sini ada jajar genjang ABCD. Nah, misalkan sudut A ini alfa, sudut B-nya beta, maka dari itu untuk sudut AOB adalah 180 derajat kurang alfa min beta. Alfa plus beta. Nah, karena sudut AOB ini bertolak belakang dengan sudut DOC, maka dari itu sudut AOB akan sama besar dengan sudut DOC, itu 180 derajat min alfa plus beta. Dan di sini sudut AOB berseberangan dengan sudut OAB berseberangan dengan sudut DCO, maka dari itu nilainya sama, itu alfa. Dan selanjutnya untuk sudut OBA berseberangan dengan sudut CDO, maka dari itu nilainya sama, itu gamma. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa AOB sebangun dengan DOC, maka dari itu kita dapat membuat proporsi bahwa juga dengan teorema sebelumnya, teorema 7.2, OA akan sama panjang dengan OC, maka dari itu diagonal ini membagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Itu tadi teorema 7.3. Lanjut ke teorema 7.8, yaitu luas garis suatu jajar genjang adalah hasil kali alas dengan tingginya, pembuktiannya. Misalkan di sini ada jajar genjang ABCD. Nah, misalkan diketahui bahwa jajar genjang ABCD dengan panjang M ruas garis AB adalah AB, yaitu sama dengan A. Kita buat terlebih dahulu BE yang sejajar dengan DC. Selanjutnya, kita dapat membuat perpanjangan CD dari ruas garis CD. Maka buat garis AF yang sejajar dengan perpanjangan dari ruas garis DC tadi. Nah, melalui proses ini kita akan mendapatkan bangun datar baru, yaitu kita mendapatkan persegi ABEF. Nah, karena ruas garis AF ini dan ruas garis BE ini menyatakan jarak antara dua garis sejajar, maka ruas garis FC dan juga ruas garis AB mohon maaf. Nah, karena ruas garis AF dan ruas garis BE ini menyatakan jarak antara dua garis sejajar, yaitu ruas garis FC dan juga ruas garis AB, maka dari itu BE akan sama dengan AF, sehingga ruas garis AF dan BE ini kongruent dan sebangun, yaitu menurut sisi sudut, yaitu sisi AF sama dengan sisi AF sama dengan sisi BE, sisi AD sama dengan sisi BC, dan juga sudut F sama dengan sudut E.
sudut F sama dengan sudut E. Nah, itu tadi. Selanjutnya, BE maupun AF ini menyatakan tinggi dari ABCD maupun ABEF. Sebutlah misalnya T. Akibatnya segitiga AFD ini sebangun dengan segitiga BEC menurut sisi sudut-sudut, yaitu sisi AF dan sisi BE dan sudut F, sudut E juga sudut A dan sudut C. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa jajar genjang ABCD ini merupakan alas kali tingginya sesuai dengan penurunan rumus di bawah ini. Selanjutnya di sini bahasan kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang ini adalah suatu jajar genjang yang keempat sudutnya siku-siku. Sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu persegi panjang digunakan oleh teorema berikut. Yang pertama yaitu teorema 7.10. Kedua diagonal persegi panjang sama panjang. Untuk menunjukkan suatu segi empat merupakan persegi panjang, dapat menunjukkan kebenaran dari salah satu syarat berikut. Yang pertama yaitu segi empat tersebut adalah jajar genjang, dan salah satu dari sudut-sudutnya siku-siku. Nah, kita dapat membuktikan segi empat itu dapat membuktikan bangun datar itu merupakan satu segi empat dengan membuktikan bahwa bangun itu merupakan jajar genjang dengan salah satu sudutnya siku-siku. Nah, untuk membuktikan jajar genjang, sudah kita pelajari di teorema sebelumnya. Yang kedua juga kita dapat membuktikan bahwa persegi panjang itu merupakan suatu bangun itu merupakan persegi panjang dengan membuktikan bahwa keempat sudutnya siku-siku. Dan yang ketiga yaitu segi empat tersebut jajar genjang dan kedua diagonalnya sama panjang. Sekian pembahasan dari saya mengenai jajar genjang dan persegi panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu mengenai belah ketupat. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai segi empat khusus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Idam Halid, 3 digit NIM terakhir 049 dari kelas 7C. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai belah ketupat. Nah, belah ketupat ini merupakan suatu jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang. Nah, kita bisa perhatikan pada gambar di mana keempat sisi dari jajar genjang ini sama, maka itu adalah belah ketupat, di mana AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Untuk selanjutnya yaitu teorema 7.12. Nah, dalam suatu belah ketupat itu terdapat yang pertama kedua diagonalnya merupakan garis bagi sudut, yang kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, untuk membuktikannya kita bisa memperhatikan gambar ini. Nah, untuk itu akan dibuktikan dengan besar sudut A1 itu akan sama dengan besar sudut A2, dan C1 akan sama dengan sudut A2. Sudut C2. Nah, C1 sama dengan C2. Nah, pertama-tama bahwa garis AB ini kongruen dengan garis BC sesuai dengan definisi, di mana definisi dari belah ketupat itu merupakan keempat sisinya itu sama. Lalu kemudian garis BT itu sama dengan BT karena sisi persekutuan. Kemudian garis AT dengan TC, dan ini sama panjang. Ini berdasarkan sifat dari jajar genjang, di mana diagonal dari jajar genjang itu berpotongan dan membagi sama panjang dua diagonalnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa segitiga ABT itu kongruen dengan segitiga CBT. Nah, ini berdasarkan sisi, yaitu sisi AT dengan sisi TC ini sama, lalu sisi BT, lalu kemudian sisi AB dengan sisi BC. Nah, akibatnya besar sudut B1 dengan B2 itu adalah sama, dan sudut dari T3 dengan T4 ini sama.
Karena T3 dan T4 ini berpelurus, maka T3 dan T4 ini sama dengan 90 derajat. Nah, dengan cara analog dapat kita buktikan bahwa segitiga BTC ini kongruen dengan segitiga DTC yang berakibat D1 sama dengan B2, D2 sama dengan D1. Nah, dan T3 itu sama dengan T2 sama dengan 90 derajat karena berpelurus. Nah, dengan menggunakan sifat jajar genjang itu diperoleh B1 sama dengan B2 sama dengan D1 sama dengan D2. Artinya garis BD ini merupakan garis bagi sudut B dan garis sudut bagi sudut D. Begitu juga untuk garis AC. Nah, karena T2, T3 dan T4 ini besarnya 90 derajat, maka BD dan BC ini, garis BD dan garis BC itu berpotongan tegak lurus dan membagi dua bagian sama panjang. Lalu selanjutnya yaitu tentang teorema 7.13. Jika dalam suatu jajar genjang salah satu diagonalnya merupakan garis bagi sudut, jajar genjang tersebut pastilah suatu belah ketupat. Nah, ini akan dibuktikan. Kita misalkan ABCD ini merupakan sebuah jajar genjang dan BC ini merupakan garis bagi sudut. Nah, karena BC ini merupakan garis bagi sudut, karena BC ini merupakan diagonal sekaligus garis bagi sudut, maka segitiga yang dibentuk yaitu segitiga ABC dengan BCD ini akan sama. Karena kedua segitiga sama, maka akan terbukti bahwa ABCD ini merupakan sebuah belah ketupat. Kemudian teorema 7.13. Nah, bunyi teorema yaitu jika dalam suatu jajar genjang kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, jajar genjang tersebut pastilah sebuah belah ketupat. Nah, untuk buktinya yaitu misal ABCD ini merupakan sebuah jajar genjang dan garis AD dengan garis BC ini merupakan diagonal yang berpotongan di titik P. Dan titik P ini berpotongan tegak lurus. Nah, akan dibuktikan bahwa segitiga BPD itu kongruen dengan segitiga CPD. Nah, sesuai dengan sifat jajar genjang bahwa diagonalnya itu berpotongan di titik tengah dan membagi sama panjang, maka BP akan sama dengan PCP. Kemudian karena diagonalnya berpotongan tegak lurus, maka sudut BPD itu akan sama dengan sudut CPD karena saling berpelurus, dan PD sama dengan PD. Nah, karena satu sudut dan dua sisi pembentuk tersebut sama, maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga BPD dan CPD ini kongruen, sehingga garis BD dan BC ini sama. Maka terbukti bahwa ABCD merupakan sebuah belah ketupat. Lalu untuk menunjukkan suatu segi empat merupakan belah ketupat, itu cukup ditunjukkan bahwa segi empat itu suatu jajar genjang dan salah satu kondisi berikut terpenuhi. Nah, kondisi tersebut yaitu satu, keempat sisi-sisinya itu sama panjang, kedua, atau diagonalnya berpotongan tegak lurus, atau salah satu diagonalnya merupakan garis bagi sudut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu persegi. Nah, persegi ini adalah suatu persegi panjang yang memiliki sifat khusus, yaitu sisinya sama panjang. Karena persegi ini merupakan bentuk khusus dari persegi panjang, maka sifat-sifat dari persegi panjang pasti berlaku pada persegi. Nah, dapat dilihat pula bahwa persegi ini adalah bentuk khusus dari belah ketupat. Oleh karenanya, sifat-sifat yang ada di belah ketupat juga berlaku pada persegi. Karena persegi adalah kejadian khusus dari persegi panjang, luas daerah persegi panjang dengan hasil kali tinggi dan panjang alasnya. Karena tinggi dan alasnya itu sama, maka luas daerah suatu persegi itu dapat dinyatakan sebagai kuadrat dari panjang alas atau kuadrat dari tingginya.
Baik, selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Niputa Ayu Gandhi Taliana, NIM 181301188. Materi selanjutnya yaitu layang-layang, di mana pengertiannya adalah suatu segi empat yang pasang sisi berdekatannya sama panjang, dan suatu layang-layang dapat dipandang sebagai gabungan dua buah segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama. Lalu ada beberapa sifat layang-layang. Yang pertama yaitu kedua diagonal layang-layang berpotongan tegak lurus. Yang kedua, salah satu diagonal layang-layang merupakan garis bagi sudut. Yang ketiga adalah salah satu diagonal merupakan garis sumbu dari diagonal lainnya. Langsung ke materi selanjutnya yaitu trapesium. Di sini pengertiannya, trapesium adalah suatu segi empat yang hanya memiliki satu pasang sisi sejajar yang panjangnya tidak sama. Nah, untuk beberapa sifatnya yaitu sisi yang sejajar disebut alas, yaitu garis AB dan CD. Yang kedua, sisi-sisi yang tidak sejajar disebut sisi tegak atau kaki trapesium, yaitu garis BC dan AD. Yang ketiga, sudut yang terletak pada sisi alas disebut sudut alas, yaitu sudut A dan sudut B. Yang keempat, tinggi trapesium adalah jarak antara kedua sisi sejajarnya, yaitu EF. Yang kelima, jika sisi yang tidak sejajar sama panjang, trapesiumnya disebut trapesium sama kaki. Itu bisa dilihat pada gambar yang B, dan jika tidak demikian, artinya jika sisi yang tidak sejajar tersebut tidak sama panjang, maka trapesium tersebut disebut dengan trapesium sembarang. Lalu lanjut untuk teorema 7.15 yang berbunyi jika dari masing-masing titik tengah kaki trapesium dibuat ruas garis tersebut sejajar dengan alas dan panjang ruas garis tersebut adalah setengah dari jumlah panjang asalnya. Untuk dibuktikan, yang pertama, buat titik E di tengah AB dan juga titik F di tengah dari garis CD. Lalu buat garis melalui C dan E sehingga memotong perpanjangan AD di G. Oleh karena itu, segitiga AEG itu kongruen dengan segitiga EBC sesuai dengan sisi sudut sisi sudut. Akibatnya, GE sama dengan EC dan GA sama dengan BC. Nah, dengan demikian pada segitiga CDG berlaku DF berbanding FC sama dengan 1 dan GE berbanding EC sama dengan 1. Sehingga didapatkan GE per EC sama dengan DF per FC. Adanya proporsi tersebut menjamin bahwa garis EF itu sejajar dengan garis AD. Nah, pada segitiga CDG berlaku CF berbanding CD itu sama dengan EF berbanding GD. Selanjutnya akan menjadi CF berbanding 2CF sama dengan EF berbanding GA ditambah AD. Itu akan menjadi 1 berbanding 2 sama dengan EF berbanding GA ditambah AB. Nah, jadi EF sama dengan setengah GA ditambah AD sama dengan setengah BC ditambah AD. Lalu untuk selanjutnya teorema 7.16 yang berbunyi suatu trapesium sama kaki jika dan hanya jika sudut alasnya sama besar. Nah, melalui C dibuat garis sejajar dengan garis AD sehingga memotong garis AB di E. Akibatnya M sudut DAE sama dengan M sudut CEB. Karena diketahui M sudut DAE sama dengan M sudut CBA, maka M sudut CEB sama dengan M sudut CBA. Yang artinya di mana segitiga EBC sama kaki dengan garis CB kongruen garis CE. Nah, karena ADCE itu merupakan suatu jajar genjang, maka garis AD itu kongruen dengan garis CE. Akibatnya, garis AD kongruen dengan garis CB. Lalu selanjutnya teorema 7.17 yang berbunyi suatu trapesium adalah sama kaki jika dan hanya jika kedua diagonalnya sama panjang. Nah, diketahui AD sama dengan BC dan AB sama dengan AB. Di mana M sudut DAB sama dengan M sudut CBA. Menurut aksioma sisi sudut sisi, maka segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga BAC, dan hal ini mengakibatkan AC sama dengan BD. Nah, diketahui AC sama dengan BD, melalui C kita buat garis sejajar dengan garis DB, sehingga memotong perpanjangan garis AB di titik E. Lalu CEBD itu merupakan suatu jajar genjang sehingga CE sama dengan BD itu sama dengan CA. Nah, kita lihat segitiga ACE itu merupakan sama kaki sehingga M sudut CAE sama dengan M sudut CEA.
Lalu perhatikan juga M sudut DBA sama dengan M sudut CEA, karena mereka itu merupakan sudut sehadap. Nah, dengan demikian M sudut CAB sama dengan M sudut DBA, lalu dapat disimpulkan segitiga DAB itu kongruen dengan segitiga CBA menurut aksioma sudut, sisi, dan sudut. Jadi, AD itu sama dengan BC. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.